Kayak karena udah jam 1, di aku udah jam 1. Jadi kita mulai aja sambil kalian isi presensi. Jadi hari ini kita masih materi aljabar dan fungsi part sekian, yaitu part keempat. Yaitu hari ini kita belajar tentang fungsi kuadrat. Oh iya, ini aku lupa nulis. Presented by Naila Majid. Oke, jadi kita bakal belajar tentang fungsi kuadrat mulai dari cari akar-akarnya dan lain-lainnya. Pokoknya kita menuntaskan fungsi kuadrat termasuk grafiknya. Eh, Kayak mungkin kayaknya di sini ada yang teman-teman yang baru diajar aku juga. Barangkali kalian ada yang belum kenal aku, kenalin nama aku Naila Majid. Kalian bisa panggil aku Lala atau Naila. Terserah bebas deh. Aku dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika angkatan 25 di ITB. Oke, bentar. Kayaknya salam kenal ya teman-teman semua. Tunggu 1 menit lagi deh biar kalian udah isi presensi. Oke, di sini ada IG sama nomor aku. Kalian bisa chat atau tanya-tanya lewat situ. Aman-aman. Emang baru mulai kok, nggak apa-apa baru join. Ini aku kirim ulang deh lisensinya. Isi dulu ya, isi dulu teman-teman. Kalau udah isi, ketik 1. Oke, udah isi. Teman-teman yang lain udah isi belum? Oke, udah pada isi ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke materinya aja ya. Sambil, ya deh kalau teman-teman masih ngisi, silakan diisi dulu. Tapi kita lanjut dulu. Jadi, kita kan tadi aku bilang bakal belajar tentang fungsi kuadrat. Kalian pasti udah umum sih sama bentuknya. Jadi tuh persamaan kuadrat itu persamaan yang pangkat tertingginya itu 2. Pangkat tertingginya itu yang mana? Itu yang ini. Jadi tuh X-nya itu paling tinggi tuh pangkat 2. Di sini ada X pangkat 1 juga kan. Tapi pangkat paling tingginya tuh 2. Oke. Dengan syarat A, B, C bilangan real dan A-nya itu bukan 0. Kenapa A-nya nggak boleh 0? Karena kalau A-nya sininya 0, 0 dikali X kuadrat itu kan sama dengan 0. Berarti nanti persamaannya jadi 0 tambah BX tambah C. Pangkat tertingginya bukan 2 lagi dong. Jadi pangkat tertingginya cuma 1. Jadinya A-nya nggak boleh 0. Tuh. Nah, buat cek kalian udah tahu atau belum bedanya persamaan kuadrat sama yang bukan, kita coba nih. Yang pertama dulu. Ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Yang ini. Persamaan kuadrat atau bukan? Masuk gak? Bukan. Termasuk. Oh, ada yang bilang bukan, ada yang bilang termasuk. Termasuk ya. Yang ini termasuk. Kenapa gitu? Karena tadi tuh syaratnya A-nya bukan 0, tapi B-nya tuh boleh 0. Dan di sini B-nya tuh 0. Makanya di sini kan X kuadrat min 9. 9 ini perannya itu kayak C. Ini tuh kenapa ya? Hmm, ini sama aja kayak C kan? Ini kayak di sini ada A-nya. Nah, B-nya nggak ada karena B-nya itu sama dengan 0. Di sini pindahin deh. Di sini tuh B-nya sama dengan 0. Dan itu nggak apa-apa. Jadi termasuk. Nah, tapi kalau yang kedua, masuk gak? Masuk gak? Masuk gak? Kalau yang kedua ini nggak termasuk ya, teman-teman. Kenapa nggak termasuk? Karena dia nggak ada nolnya, nggak ada sama dengan 0. Ini tuh wajib wajib ada sama dengan 0. Karena ini tuh persamaan. Jadi harus ada sama dengan 0 atau sama dengan
berapa lah. Karena namanya juga persamaan, jadi harus ada sama dengannya. Gitu. Nah, ini harus ada sama dengannya. Nah, terus kalau yang ketiga, termasuk gak? Yang ketiga ini termasuk, betul. Ini termasuk juga ya, masuk. Kenapa? Karena ini kalau misalnya eh, kita ubah bentuknya, kita bikin ke kanan semua, jadinya kan 3x kuadrat min 12x plus 5 sama dengan 0. Ini termasuk. Jadinya termasuk. Terus yang terakhir, ini sama kayak yang pertama sih. Ya, termasuk ya teman-teman. Soalnya kayak yang pertama. Ngerti nggak? Aman, aman. Ngerti kan? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman, oke. Akan. Nah, kita tuh kadang kalau misalnya pertemuan kode tuh kita kan biasanya suruh nyari akar-akarnya ya. Sebenarnya tuh ada beberapa metode buat cari akar-akar persamaan kodrat. Yang pertama itu dengan faktorisasi. Ini paling umum. Nah, faktorisasi ini bisa kalau diskriminannya, ini tuh diskriminannya bilangan kuadrat sempurna. Ya, jadi diskriminannya itu bisa berapa ya? 4, 9, 16, dan lain-lain. Tuh, cara faktorisasinya itu kita ubah bentuk umum jadi bentuk faktor. Nih, bentuknya kayak gini ya, kalau bentuk faktor. Kalau misalnya A-nya sama dengan satu tuh biasanya kita tuh cuma nulisnya gini. Kan kalau A-nya satu, jadinya tuh kayak X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita memfaktorisasinya tuh biasanya gini doang. X plus titik sama X plus titik gitu doang. Dengan cara nyarinya, itu kita harus cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan, hasilnya itu B. Nih, kalau kita cari berapa tambah berapa hasilnya B. Terus berapa kali berapa yang hasilnya A kali C. Kalau misalnya persamaannya itu koefisiennya cuma satu doang yang depan ya, kita tuh cuma nyari berapa kali berapa yang hasilnya C. Kayak kelihatan memusingkan sih, cuma kayak kalau kalau ada angkanya mungkin lebih kebayang ya. Misalnya kita, ini ada contohnya nggak ya? Kayak ada contohnya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi kalau buat yang pertama ini, kan nilai A-nya itu satu ya. Di sini tuh A-nya satu sebenarnya. Orang deh, satu. Nah, kalau mau nyari gini, ini berarti kan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini cuma tinggal kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahin hasilnya 3, tapi kalau dikaliin hasilnya 2. Berapa tuh? 2 sama satu ya. Kita carikan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 3. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 2. Ini yang memenuhi itu 2 sama satu. Ya kan? 2 kali satu 2. 2 tambah satu 3. Nih, memenuhi ini. Makanya di sini nanti jadi X plus satu sama X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan satu atau X-nya sama min satu atau sama dengan min 2. Tuh, ya betul-betul. Yang ngerti ya. Nah, sekarang ke soal yang kedua. Kalau buat soal yang kedua, ini kan A-nya itu 2 ya. Ini A-nya. Nah, sesuai yang tadi, kalau kita mau ubah ke bentuk faktor, nanti tuh faktorisasinya tuh bakal gini. 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Ini bakal 2x plus bla bla bla. Terus di sini 2x plus bla 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 per 2. Sesuai ya sama bentuk yang ini, bentuk faktornya. Nah, kalau gitu,
Nah, kalau misalnya di sini tuh A-nya tuh nilainya bukan satu. Di sini kan nilainya dua. Kita cari 2 kali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Berarti kita cari bilangan yang kalau dikaliin berapa, apa kali apa sama dengan 6, dan apa ditambah apa sama dengan 7. Ini gampang juga ya. T 1 sama 6, ya kan? Nih, jadi kalau dijumlahin 7. Terus kalau dikaliin 6. Nih, gitu. Berarti di sini kita tinggal tulis 2x plus 1 sama 2x plus 6. Terus habis itu kita bisa coret-coret nih. 2 2. Terus kalau misalnya dikurung gini kan mereka satu kesatuan nih. Jadi 6-nya juga harus dibagi 2. Jadi 3. Jadi di sini udah 0. Di sini persamaannya jadi 2x plus 1 sama x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan -1 atau x sama dengan -3. X-nya berarti -1/2 atau x sama dengan -3. Itu aman nggak? Ngerti nggak? Aman-aman? Kalau ngerti reaction dong. Kasih reaction. Kalau nggak ngerti tanyain aja soalnya kayak masih awal banget. Masih banyak, masih panjang perjalanan kalian. Oke, aman. Aman ya. Kita lanjut. Ada metode lain, namanya metode kuadrat sempurna. Ini metode kedua yang bakal aku jelasin. Nah, di sini itu bentuknya itu kuadrat sempurna itu maksudnya apa sih? Bentuknya itu sama aja kayak gini. Ini nih. Ini tuh bentuk kuadrat sempurna. Set. Mati warnanya. Hmm, ini. Ini dia kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna ini tuh sama aja kayak ini. X kuadrat plus 2x plus A kuadrat. Oh ya, ini deh. Bukan tulis gede. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak bisa memfaktorkan suatu bilangan itu, kalian bisa pakai metode ini juga. Cuma menurut aku ini metodenya emang harus agak mikir-mikir gitu. Minimal kalian tuh, tapi nggak juga sih. Cuma ini agak jarang dibandingin metode yang ketiga nanti. Kalian pasti metode ketiganya lebih familiar sama daripada ini. Tapi metode ini tuh penting juga buat diketahui karena itu juga menurut aku masih gampang lah buat nyari akar-akar. Gimana contohnya? Kita contohnya bisa lanjut ke slide berikutnya. Di sini aku siapin satu contoh soal. Gimana caranya biar bentuk ini jadi bentuk kuadrat sempurna? Kita harus ubah ini tuh ke bentuk gini. X plus A sama dengan A kuadrat. Namanya juga kan kuadrat sempurna, ya kan? Kita ubah ke bentuk kayak gini. Gimana caranya? Pertama, konstantanya atau ini kita pindahin dulu ke sini. Ntar ini jadinya x kuadrat plus 6x sama dengan -2. Terus habis itu ingat juga bahwa ini kan bentuknya sama aja kayak x kuadrat plus berapa tadi? Plus 2ax plus a kuadrat. Gimana sih cara kita tahu nilai a-nya? Nah, kita samain nih. Kita samain bentuk ini dengan bentuk ini. Di sini yang nilainya ininya itu variabelnya x itu 6, ya kan? Lihat nih, dia tuh variabelnya sama-sama x. Tuh, yang punya x itu 6. 6 itu berarti sama aja kayak 2a kan? Atau kita bisa tulis 2a-nya kan sama dengan 6. A-nya berarti 6/2 sama dengan 3. Kita udah tahu nih, nya itu berarti 3.
Kalau udah tahu A-nya, gampang kan kita nyari. Jadinya ini x kuadrat plus 6x. Terus kita bikin bentuk ini, nih, ini x plus x kuadrat plus 6x diubah bentuknya jadi kayak gini. Biar kayak gitu, berarti kita harus kasih A kan. A-nya harus kita masukin. Nah, tadi kita udah ketemu. A-nya itu 3. Tinggal kita masukin aja. Plus 3 kuadrat. Nah, biar adil, karena bagian kiri kita kasih 3 kuadrat, bagian kanan juga harus kita kasih 3 kuadrat. Di sini juga ditambah 3 kuadrat. Tuh. Nah, tinggal dihitung aja. X kuadrat plus 6x plus 3 kuadrat itu 9 sama dengan ini tuh, oh gini-gini. Karena ini bentuknya udah sama. Mending kita langsung ubah aja. Tadi kan kita udah bikin bentuk ini sama kayak gini, ya kan? Kalau udah sama kayak gini, kita bisa ubah ini ke bentuk ini. Oke, ini kedengarannya ribet, tapi ini nggak sesuai itu kok, guys. Kan kita udah tahu nih, kita udah ubah ke bentuk, udah berhasil ubah ke bentuk ini. So, ini bisa diubah lagi ke bentuk ini. Tahu? Jadi ini tuh X plus A-nya 3 kuadrat. Terus ini dikuadratin, bentuknya sama kan kayak ini. Nih, bentuknya sama. Oke, nah terus sama dengan min 2 plus 3 kuadrat. Min 2 plus 9, 7. Nah, terus ini kan ada akarnya. Akarnya ini kita pindahin aja ke sana. Jadi, X plus 3 sama dengan plus minus akar 7. Harus ada plus minusnya. Ini tuh wajib karena minus akar 7 dikuadratin juga 7 hasilnya. Mau plus akar 7 ataupun minus akar 7 nanti dikuadratin hasilnya 7. Sama-sama 7. Jadi nanti solusinya X plus 3 sama dengan min akar 7 atau X plus 3 sama dengan akar 7. X sama dengan min 3 min akar 7 atau X sama dengan min 3 akar plus akar 7. Gitu. Dan ini solusinya. Ya, ini X1, ini X2. Ngerti nggak? Sejauh ini ngerti nggak? Kalau metode kuadrat sempurna tuh gitu. Pokoknya tuh intinya kita harus bikin dia bentuknya jadi kuadrat sempurna. Yang dibikin kuadrat sempurna itu yang kiri aja. Jadi pertama tuh kita, ini kalau ada konstanta, kita pindahin dulu ke sini. Pindahin dulu. Terus habis itu ini kita ubah ke bentuk ini. Nih, udah nih. Terus habis itu diubah lagi ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi gini deh. Terus tinggal dicari, tinggal dipisah. Ada dua solusi. Ngerti nggak? Kenapa plus 2-nya pindah ruas? Itu tuh plus 2 pindah ruas tuh sebenarnya buat memudahkan aja. Biar nanti tuh, eh, kan kita tuh udah tahu dari sini nih. Ini kan 6x. 6x itu kan sama aja bentuknya kayak 2ax. Atau dari situ tuh kita bakal nemuin A-nya sama dengan 3. Nah, kalau misalnya kita udah nemuin A-nya 3, biar kita ubahnya ke sini gampang. Biar kita cuma tinggal nambahin A kuadrat doang. Jadi ini tuh mending dikosongin aja. Sampingnya si 6, mending dikosongin aja. Kita pindahinnya ke samping deh. Tuh, biar gampang aja ngebentuk ke ininya. Ke ini. Mana sih? Ke ini. Soalnya kalau masih ada angkanya, masih ada plus 2. Nanti tuh kita bingung lagi cara nentuin si biar jadi bentuk A kuadrat sininya. Biar nanti jadi di sini 3 kuadrat tuh mending dikosongin dulu deh samping 6-nya. Gitu. Jadi min plus 2-nya mending dipindahin dulu.
Tinggal. Hmm. Kenapa di plus 3 kuadrat lagi? Itu karena eh, plus 3 yang ini bukan. Dia kuadrat karena bentuknya itu kita pengen nyamain ke bentuk ini. Lagi-lagi kita pengen nyamain ke bentuk ini kan. Nih. Terus kita udah tahu A-nya itu 3. Biar bentuknya sama, di sini kan A-nya kuadrat ya. Berarti 3 kuadrat deh. Karena ini bentuknya sama aja kayak A kuadrat. Tuh, A-nya kan 3. Nih, eh, kehapus. Ya, gitu deh. Terus ini kan bentuknya, kalau udah bentuk, ini kan bentuknya udah sama nih. Kayak gini. Nah, biar bentuknya jadi kuadrat sempurna, kita ubah lagi dari bentuk kayak gini ke kayak gini. Jadi X plus A kuadrat. A-nya kan 3. X plus A kuadrat deh. Oh, ini tuh gini. Jadi tuh kalau misalnya di sebuah persamaan, kita tuh harus adil. Kayak misalnya di sini. Di sini tuh kan gini, persamaannya tuh X kuadrat plus 6X sama dengan min 2. Terus habis itu, kita pengen di sini tuh ditambahin 3 kuadrat. Tambah 3 kuadrat. Di sini juga harus ditambahin. Di sini. Jadi kalau kiri mau ditambahin 3 kuadrat, di kanan juga harus ditambahin 3 kuadrat. Kalau misalnya di kiri kita kurangin, kayak misalnya x kuadrat plus 6x minus 5, yang kanan juga harus min 2, min 5. Itu. Kayak biar harus adil sih, soalnya itu persamaan gitu. Jadinya ditambahin 3 kuadrat. Oke, ngerti ya. Sip. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau udah aman? Jadi lah ya. Karena gak ada yang kayaknya nggak ada yang mau tanya lagi. 3, 2, 1. Oke, kita mau ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah metode ketiga sekaligus metode terakhir atau rumus kuadratik atau rumus ABC. Ini tuh rumus yang ya kalian pasti udah familiar ya sih sama ini. Kalian pasti udah belajar ini entah di mana ya, di SMP atau di mana. Karena ini tuh metode yang eh, sering diajarin sama guru-guru. Bahkan kayak awal-awal sebelum kalian belajar memfaktorkan, mungkin kalian bakal diajarin ini dulu. Karena kayak lebih pasti aja. Nah, contohnya tuh gimana? Kalau misalnya di sini tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa A-nya kan sama dengan 0. Terus B-nya 5, C-nya 1. Ya kan? Buat nyari x1 sama x2-nya, kita cuma tinggal masukin doang. Min B berarti min 5 plus minus akar B kuadrat, 5 kuadrat, min 4 kali, A-nya bukan 0, A-nya 1 ya. A-nya 1 kan. 4 kali 1 kali C-nya 1 juga. Oke, per 2 kali A-nya 1. Sama dengan min 5 plus minus akar 25 min 4 per 2 sama dengan min 5 plus minus akar 21 per 2. Gitu sih. Ini. Cuma gitu dong. Kayaknya udah nggak bisa disederhanain lagi ya. Hmm. Dan nanti jadinya X1-nya tuh, berarti X1-nya min 5 plus akar 21 per 2. X2-nya min 5 minus akar 21 per 2. Gitu. Aman lah ya buat metode ini. Atau ada yang mau tanya? Kalau aman, reaction lagi. Kalau tanya, tanya aja.
Aman gak? Iya, aku tahu kalian lapar, kalian pasti udah nggak fokus, tapi ini ayo kita belajar dulu deh, aman. Kalian pada masih puasa kan? Ya, sebagian dari kalian puasa ya. Oke, aman, aman, prinsip. Nah, ini juga menurutku cukup penting, tapi emang dihafal aja gitu. Jadi kan akar persamaan kuadrat itu sebenarnya ada hacknya, hack, bukan hack deh, maksudnya kayak ada rumus cepatnya. Kalau kalian tuh mau nyari penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ini. Nih. Nah, kalau misalnya mau nyari hasil kalinya, itu ini. Itu. Jadi tuh kalian nggak perlu, kalau misalnya kalian suruh nyari berapa hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, bla bla bla. Kalian cuma tinggal pakai rumus ini doang. Gak usah nyari X1-nya berapa, X2-nya berapa, terus nanti jadi hasil kalinya berapa. Itu nggak perlu. Kayak misalnya, ini bisa nggak ya? Kan kalau misalnya ini, hasil kalinya. Hasil kalinya tuh berarti kan C per A kan? Berarti hasil kalinya 1/5. C 1/1. Bilang 1. Ini hasil kali. Kayak, oh sesimpel itu ya. Ya emang gitu doang guys. Cuma emang dihafalin aja. Kalau kalau hasil jumlahnya itu min B per A. Kalau hasil kalinya C per A. Gitu doang. Oke, selanjutnya kita bakal belajar gimana sih cara menyusun persamaan kuadrat baru. Misalnya kayak diketahui akarnya itu 3 sama 4. Gimana cara nyari persamaan baru, persamaan kuadrat barunya. Nah, buat itu, kita tuh cuma tinggal pakai rumus ini. Kayak gampang juga kan. Sebenarnya tuh rumus ini tuh hasil dari ini juga. Kayak kan tadi tuh kalau misalnya sebelum kita menemukan, oh mau ke slide sebelumnya, yang ini atau yang sebelumnya lagi. Iya, itu. Mau, ini mau screenshot atau mau ada yang mau ditanyain? Oh, udah aman. Oke, oke. Aman, aman. Nah, kalau buat ini, nentuin persamaan kuadrat baru, ini tuh sebenarnya rumusnya tuh asalnya dari ini. Kalian kan kalau misalnya sebelum menemukan X1 sama X2 itu, kalian bakal menemukan bentuk gini. X plus sekian sama X plus sekian. Gitu kan? Atau ini anggap aja kayak X1. Ini X2. Bukan plus D, ini minus. Nah, dari sini, nanti kalau kalian kali-kaliin, bakal ketemulah persamaan ini. Ya, cuma kayak kita nggak perlu deh, nggak perlu dibuktiin karena yaudah kita tinggal pakai aja. Oke, nah kalau misalnya kalian mau nyari persamaan, kalian tuh tinggal masukin akar-akarnya kan 3 sama 4. Atau ibaratnya kayak anggap aja ini X1 lah, ini X2-nya. Tuker juga nggak apa-apa. Terus habis itu kita tinggal tulis aja X kuadrat min X1 plus X2. 3 plus 4. X plus 3 dikali 4 sama dengan 0. Jadi persamaan barunya itu X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Gitu doang. Aman lah ya. Nanti nggak. Nanti kalau kalian mau, PPT-nya aku bagiin juga yang udah aku coret-coret. Mana ya? Oke, aplikasi persamaan kuadrat. Nanti kita lihat di contoh soal aja ya. Tapi itu sebenarnya tuh biasanya gini, kalau persamaan kuadrat itu contohnya tuh di hal
bisa di ini. Kalau misalnya kalian lempar barang, terus habis itu bentuknya kan parabola gini, kayak fisika gitu ya. Ini juga bisa pakai persamaan kuadrat. Kadang tuh buat nentuin luas sesuatu atau kayak misalnya ada panjangnya belum diketahui, lain-lain. Pokoknya dimisalin gitu. Biasanya itu juga bisa pakai persamaan kuadrat. Nanti juga ada side video gitu buat ngejelasin. Oke, kita habis itu masuk dulu ke materi fungsi kuadrat. Tadi kan kita udah belajar persamaan nih ya. Sebenarnya kalau fungsi itu cuma ya tinggal dikasih ini nih. Nih, syarat kunci fungsi. Kalau misalnya ini fx, itu maksudnya itu fungsi dalam x. Fungsi dalam x. Ya, siapa tahu ada yang kayak belum tahu sebenarnya fx itu apa sih? Emang harus fx. Nah, tapi bisa juga kalau misalnya gini, fa itu berarti fungsi dalam a. Dalam A. Contohnya tuh gimana? Kayak misalnya 3a kuadrat tambah 4a sama dengan 0. Ini fa. Tuh, variabelnya berarti a. Gitu, kayak misalnya ini kan fx. Kita mau ubah jadi misal fr. Jadinya ar kuadrat plus br plus c. Itu, ini berarti kan fungsi dalam r. Itu teman-teman. Nah, tadi kan aku udah bilang bahwa kuadrat itu fungsinya itu bentuknya parabola. Kayak gini. Parabola tuh yang melengkung gitu. Terus ada sumbu simetrinya. Atau nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya sih. Jadi tuh dia itu sumbu simetri itu sumbu yang membagi dua area jadi sama luasnya. Tuh, ini jadi sama. Gitu. Nah, kan tadi tuh ada persamaan kuadrat. Kadang tuh kalian kayak suka bisa jadi bakal ada soal buat nebak-nebak kayak jadi itu kalau misalnya eh, A-nya kayak gini berarti A-nya negatif, berarti grafiknya gimana gitu-gitu kan. Nah, ini adalah penjelasannya. Oke, di sini ini kalau A-nya lebih dari 0. Ini kalau A-nya kurang dari 0. Kurang. Oke. Jadi, ya mungkin kalau A itu cara gampang mengingat-ingatnya tuh gitu ya, kayak kalau lebih dari 0 positif, berarti kan dia senyum. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia ya cemberut gitu ya. Nih, kan A-nya cemberut. Nah, terus selain A, ada yang berpengaruh juga, yaitu determinan. Determinan, kalau kalian lupa, determinan itu B kuadrat min 4AC. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0, kedua akarnya sama dan real. Dan real. Kayak misalnya gini, apa ya? X min 3 kuadrat gitu. Itu contoh yang akarnya sama. Berarti kan X-nya sama dengan 3 doang. Ya, plus minus 3 deh. Terus habis itu ada, kalau misalnya determinannya kurang dari 0, kedua akar itu imajiner. Kalau imajiner itu, ini, dia nggak napak. Ini tuh dia nggak nempel ke sumbu X-nya. Lihat ada jaraknya kan. Tuh, dia nggak nempel. Kalau eh, sedangkan kalau misalnya tadi akarnya satu atau sama, D sama dengan 0, dia punya satu titik. Satu titik. Kalau terus yang terakhir, kalau D-nya lebih dari 0, kedua akarnya real. Jadi dia punya dua akar. Tahu nih, di sini tuh titik potongnya ada dua. Tuh, ini D-nya lebih dari 0 kan. Gitu. Ini tuh, ya ini juga sebenarnya dihafalin sih, tapi kayak menurutku masih bisa dihafalkan dengan mudah ya. Pokoknya kalau dia lebih dari 0 berarti tuh ada dua titik yang menyinggung. Bukan menyinggung, berarti dua titik yang berpotongan di X. Nah, terus kalau D-nya sama dengan 0 berarti nanti dia bersinggungan. Cuma satu doang.
Sedangkan kalau yang B-nya kurang dari nol, ya dia nggak kena sumbu X-nya. Tuh, aman ya? Ini hafalan juga. Next, ini juga masih hafalan juga. Jadi, kalau misalnya fungsi kuadratnya itu AB-nya itu lebih dari nol. AB itu ini perkalian A sama B ya. Kayak misalnya di sini tuh maksudnya kalau ini tuh bisa terjadi kalau A-nya sama B sama-sama positif atau sama-sama negatif. Ya kan? Soalnya kalau misalnya A-nya negatif satu, B-nya negatif 3, nanti jadinya 3 kan? AB-nya berarti AB lebih dari nol. Itu. Jadi pokoknya mereka bisa kalau A sama B sama-sama negatif atau sama-sama positif, nanti titik baliknya itu di kiri. Kiri ini kan sumbu Y. Kayak ini sumbu Y, terus di kirinya. Set, di sini. Nah, kalau misalnya B-nya sama dengan nol, kenapa B-nya sama dengan nol? Karena kan A tuh tadi kalau persamaan kuadrat itu kan nggak mungkin sama dengan nol. Jadi, yang mungkin nol itu B-nya. Kayak misalnya tadi yang B-nya nol apa tuh? Lupa. X kuadrat min 9 ya? X kuadrat min 9 sama dengan nol. Nah, ini tuh berarti nanti grafiknya itu titik baliknya tepat di sumbu Y. Kayak di tengah-tengah gitu, di center banget ya. Karena B-nya nol. Sini B-nya nol. Tuh. Jadi nanti titik baliknya di sini. Sedangkan kalau AB-nya kurang dari nol. Atau kayak bisa jadi A-nya positif, B-nya negatif. Atau A-nya negatif, B-nya positif. Nanti mereka titik baliknya di kanan. Kanan sembunyi. Gitu. Nah, ini hafalan juga ya. Kita lanjut ke berikutnya lagi. Ini juga hafalan lagi. Jadi, ini pengaruh nilai C. Ternyata C itu juga berpengaruh loh, walaupun dia tuh kayak nggak ada X-nya gitu ya. Nggak kayak yang si B sama A yang punya X. C itu juga ada pengaruhnya. Kalau C-nya lebih dari nol, nanti motongnya di sumbu Y positif. Kalau C-nya nol, di titik nih, pas banget di titik nol. Sedangkan kalau C-nya negatif, dia motongnya di bawah sumbu X. Kan di bawah gitu. Aman ya, sejauh ini aman atau ada yang mau ditanyain? Aman nggak? Kalau aman, reaction lagi. Reaction lagi dong. Oke, rasa aman. Yang lainnya aman nggak? Atau mau tanya? Ya kalau mau tanya, sebelum kita lanjut lagi. Fart aman. Aman ya? Oke, kita lanjut lagi aja ke yang selanjutnya. Kita tuh juga perlu mengenal bagian-bagian dari fungsi kuadrat. Tadi aku udah bilang sebenarnya tentang sumbu simetri. Sumbu simetri itu garis ini yang kuning, garis X sama dengan XP yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Jadi dia tepat di tengah gitu ya. Set. Ya dia tepat di tengah gitu dan kanan maupun kiri itu besarnya sama. Tuh. Ini X X X sama dengan XP ini atau sumbu simetri ini rumusnya itu min B per 2 ini. Nah, sedangkan nilai optimum atau YP itu nilai rumusnya itu ini min D per 4A. D ini determinan. Tahu sama aja min B kuadrat min 4AC per 4A. Gitu. Ini tuh kayak, ini kan titik. Nah, kalau misalnya mereka disatuin itu, nih, sumbu simetri sama nilai optimum atau XP sama YP, ada titik puncak. Kalau ini, nih, titik puncak tuh ya yang di ujung ini loh, puncak nih.
Titik puncak tuh bisa, oh ini sih. Titik puncak itu bisa di bawah ataupun di atas. Kan tadi kan grafiknya ada yang gini ya, ada yang gini. Nah, kalau grafiknya gini, ini nilai optimum. Nilai optimumnya itu positif gitu ya di atas. Atau nilai maksimum. Tapi kalau misalnya grafiknya tuh gini, berarti di sini nilai minimum. Ini, gitu. Nah, kalau di sini berarti ya nilai minimum lah di sini karena grafiknya membuka gitu kan. Jadi titik puncaknya tuh di nilai ini kan nilai optimum tuh nilai maksimum atau minimum fungsi. Atau minimum. Di sini berarti nilai optimumnya itu nilai minimum. Gitu. Ya, aman nggak? Atau ada yang mau tanya? Ya kan kalau misalnya kalau ini tuh berarti grafiknya dari yang udah kita pelajari. Berarti dia nilai A-nya positif kan? Karena dia senyum ini. Terus habis itu determinannya juga positif. Karena titik potongnya ada dua. Terus habis itu nilai AB juga positif. Karena dia motongnya di bagian kiri. Kiri. Terus habis itu ini tuh motong sumbu Y-nya di bawah sumbu X. Di bagian bawah kan. Tuh di bawah. Berarti atau kita bisa tulis C-nya berarti kurang dari nol. Tuh. Tuh kan jadi enak bisa menganalisis kalau kita udah hafal. Ya kan bener gak? C-nya kurang dari nol di bawah. Kalau AB-nya lebih dari nol, dia di kiri. Sesuai. Ya, betul. Paham gak? Paham. Oke, sip. Ini kita latihan soalnya bakal di akhir gitu. Kayaknya habis istirahat aja. Oke, nah kita lanjut ke pergeseran fungsi kuadrat. Jadi fungsi itu bisa geser ke kanan atau kiri tergantung dari persamaannya gitu. Jadi kayak misalnya dia tuh kalau digeser sejauh dua satuan misalnya. Dua satuan ke kanan. Berarti nanti tuh ini jadi X. Ini kan kalau misalnya mau ke kanan, berarti H-nya positif. Atau nanti jadinya X min 2 kuadrat. Itu dia bakal geser ke kanan. Habis itu, habis digeser dua satuan ke kanan, mau di 5 satuan ke bawah. Kalau mau ke bawah, berarti nanti K-nya itu kurang dari nol. Misalnya mau 5 satuan ke bawah, berarti nanti ini minus 5. Tuh, ini. Ini ada ilustrasinya juga ya. Kayak misalnya fungsi awalnya itu Y sama dengan X kuadrat. Habis itu dia mau digeser dua satuan ke kanan. Kan? Satu, dua. Nah, kalau mau digeser dua satuan ke kanan, nanti berarti dia yang di dalam X kuadrat. Bukan di dalam X kuadrat. Yang di dalam kuadratnya. Atau si X ini, kita jadi tambahin dia, kurangin dia sama dua. Jadi gini. Tapi kalau misalnya kita pengennya digeser dua satuan ke kiri. Misalnya kita mau gesernya ke sini. Set. Jadi gini ya. Ya anggap aja ini bagus deh. Anggap aja ini bagus. Oke. Ya misalnya ini nempel lah ceritanya. Nah, di sini tuh berarti persamaannya jadi Y sama dengan X plus 2 kuadrat. Nah, dia digesernya ke kiri. Ini ke kiri. Kalau ini gesernya ke kanan. Ini agak kebalikan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya yang di bareng sama si X ini, yang di dalam kurung bareng sama X, kalau dia dikurang, dia gesernya ke kanan. Tapi kalau dia ditambah,
kayak gini. Dia gesernya ke kiri. Sedangkan K atau konstanta. Ini dia kan konstanta. Dia yang nggak punya nilai X. Pokoknya dia kalau misalnya ditambah, dia naik. Tapi kalau dia dikurang, dia turun. Kayak ini kan jadi -5. Kalau misalnya aku maunya X kuadrat plus 1. Berarti nanti ini jadi gini. Ya, anggap aja ini satu deh. Ya, anggap aja di tengah lah ya, guys. Ya, ini jadinya persamaannya X kuadrat plus 1. Gitu. Aman nggak? Ngerti nggak? Mau tanyain dulu nggak? Yuk, tanya yuk, tanya yuk. Ada yang mau tanya nggak? Aman, 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 aman. Semangat ya kalian belajarnya, puasanya. Kayak aku salut banget sama kalian karena kalian tetap belajar padahal hari Jumat. Terus kayak kalau di aku kayaknya hampir semua sekolah sama gak sih? Kayak Jumat tuh pulangnya cepet. Dan aku biasanya Jumat tuh bisa buat santai-santai, bisa buat main. Dan kan kalian harus belajar. Salut, salut sih sama kalian. Oke, kita lanjut ke ini tuh sebenarnya lebih ke contoh soal dari pergeseran fungsi kuadratnya. Biar kalian lebih kebayang aja. Kayak misalnya di sini itu, ini aku kasih keywordnya. Pokoknya kalau dia ke kanan atau kiri. Kalau dia geser ke kanan, itu jadi X min H. Kalau ke kiri, X plus H. Terus kalau gesernya ke atas atau ke bawah, yang berubah itu konstanta. Eh, Jadi plus, kalau ke kan, ini ke atas plus, ke bawah minus. Oh, by the way, ini tuh ganti nilai X-nya. Di sini X. Jadi semua yang ada X-nya, kita ganti. Gimana tuh contohnya? Nah, di sini diketahui fungsi X sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Grafik fungsi tersebut digeser. Nah, ini aja deh. Dua satuan ke kanan. Ke kanan. Terus tiga satuan pas. Oke. Kalau misalnya ke kanan, berarti ini. Kalau ke kanan, X-nya kita ubah jadi yang nilainya X kita ubah menjadi X ke kanan min 2. Ya kan? Sesuai rumus ini nih. H-nya itu, ini tuh H. Ini sama aja kayak H. Dua satuan. Terus tiga satuan ke atas. Ini tuh sama aja. Berarti K-nya sama dengan 3. Nah, nanti X-nya tuh kita ubah jadi X min 2. Sedangkan K-nya, konstantanya itu, karena dia ke atas, nanti dia berarti plus 3. Ya kan? Nah, persamaan yang barunya. Berarti, misalnya persamaan barunya kita sebut aja GX lah ya. GX sama dengan X-nya sesuai yang tadi, karena digeser, X-nya kita ubah jadi X min 2 semua. X min 2 kuadrat min 4, X min 2 plus 1. Sama aja, berapa nih? X kuadrat min 4X plus 4 min, ini jangan lupa ini dimasukin satu-satu, jadi min 4X plus 8 plus 1. Nah, oh ya tadi tuh kan K-nya plus 3. Berarti ini plus 3. Plus 3. Aku tandain aja kali ya yang diubah. Jadi ini kan min 2. Terus ini plus 3. Itu. Ya, ini juga ya. X-nya pokoknya diubah. Terus habis itu konstantanya ditambahin 3 karena dia digeser ke atas sejauh 3 satuan. Itu ya udah ini tinggal kita hitung-hitung aja nih. Berapa? Jadi X kuadrat
min 8x plus 4. Sini ada plus 4 plus 8, 12, 13 tambah 3, 16. Plus 16. Jadi GX-nya atau persamaan barunya itu ini. X kuadrat min 8X plus 16. Tuh, aman nggak? Reaction lagi, reaction dong. Oke, Fat udah ngerti ya. Teman-teman lain ngerti nggak? Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Serius, tanya aja guys. Santai aja. Boleh kok nanya tentang ini atau tentang slide-slide sebelumnya, boleh. Atau kayak boleh. Kalian tulis kayak, aduh susah banget kak. Aku nggak suka persamaan kuadrat. Boleh kok. Gimana ya? Oke, aku anggap aman. Selanjutnya, oke ini mungkin part yang paling kalian tunggu-tunggu. Kita break dulu, break time dan kayaknya aku bakal kasih waktu berapa ya? Pokoknya ada video juga tentang aplikasi persamaan kuadrat. Habis itu nanti ya aku kasih break sebentar dulu. Habis itu baru kita mulai lagi. Kayaknya nanti mulai lagi berarti jam berapa ya? Jam 2 lebih 3. Bentar ya. Wait, wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di video pembelajaran matematika bersama saya Fajar Budi Utomo di channel Smart Striker 82. Oke, di video kali ini kita akan menampilkan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Semua itu akan kalian peroleh ketika kalian melihat video ini. Jadi tonton sampai habis ya dan jangan di skip. Oke, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Persamaan kuadrat merupakan persamaan yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, di mana a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, dan c itu merupakan bilangan real. Nah, di video kali ini akan ditampilkan berbagai macam permasalahan sehari-hari yang dapat kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, ini masalah yang pertama berkaitan dengan luas kebun. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kalian harus melakukan pemisalan seperti ini. Nah, di sini kita tidak ingin menyelesaikan, kita hanya ingin menunjukkan bagaimana persamaan kuadrat dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan luas kebun tersebut. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, a sama dengan 1, b-nya sama dengan 3, c-nya sama dengan minus 108. Oke, kita akan lihat masalah yang lain. Oke, ini masalah yang kedua, ini berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Sama caranya kita melakukan pemisalan.
Nah, di sini saya hanya menunjukkan bahwa masalah ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 15, C sama dengan minus 100. Oke, selanjutnya kita lihat masalah yang ketiga. Nah, ini masalah yang ketiga, ini berkaitan dengan tebak-tebakan suatu bilangan. Nah, sama untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa menggunakan pemisalan. Nah, di sini ternyata diperoleh bentuk umum persamaan kuadrat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini bentuk umumnya A sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 5, C-nya sama dengan minus 42. Oke, kita akan lanjutkan ke masalah berikutnya. Oke, masalah yang keempat ini berkaitan dengan sebidang tanah akan dibangun kolam renang, di mana kanan kiri dari kolam renang ini memiliki lebar yang sama. Begitu pula yang sebelah atas dan bawah ini. Nah, kita menggunakan pemisalan dalam menyelesaikan soal ini dan ditemukan bahwa untuk mencari X kita gunakan persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 9, C-nya sama dengan minus 22. Nah, kita akan lihat masalah berikutnya. Ini masalah yang kelima, berkaitan dengan karton yang dipotong pojoknya, kemudian dibentuk menjadi balok. Nah, cara menyelesaikan ini kita juga menggunakan pemisalan seperti berikut. Kemudian, nah di sini ternyata diperoleh bentuk umum persamaan kuadrat, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus 35. Oke, kita lanjutkan ke masalah yang keenam. Nah, ini berkaitan dengan baris berbaris, susunannya sebagai berikut. Nah, cara penyelesaiannya sama, kita misalkan. Nah, di akhir kita bisa mencari nilai M itu dengan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan minus 500. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini soal yang ketujuh, ini berkaitan dengan waktu bekerja bersama-sama. Nah, sama untuk menyelesaikannya kita gunakan permisalan. Kemudian kita peroleh di akhir persamaan ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 7, C-nya sama dengan 6. Nah, ini semua merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Di video selanjutnya, kita akan mencari cara menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Oke, saya rasa itu dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak udah jam 2 lebih 3 ya, udah habis waktu istirahatnya. Tapi ini aku mau ngirim link presensi dulu ya, buat yang teman-teman siapa tahu ada yang belum isi presensi, isi dulu presensinya. Sambil cek ombak deh, kalian udah pada siap belum buat melanjutkan materi? Udah siap belum? Siap. Kat siap. Ya, Rosa juga siap. Ayo yang lain udah siap belum? Oke, siap ya. Semangat nih kalian nih, walaupun udah sore dan ya pasti ngantuk sih. Ya, ya aku tahu sih. Ya aku juga gitu kok dulu kalau kelas apalagi online selalu ngantuk. Oke, kita lanjutin. Jadi setelah kita udah berlatih materi, kita masuk ke latihan soal. Oke, jadi ini buat seru guys. Oke. Buat latihan soalnya aku pengen kasih waktu buat kalian ngerjain dulu 2 menit deh. 2 menit habis itu kita kita bahas. Aku bahas. Ya 2 menit. Nanti kalau kalian udah nemu jawabannya, ditulis aja di kolom chat atau kalian mau on mic juga boleh. Tulis aja jawabannya guys. Kalau kalian kayak masih bingung juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok bilang di chat ya, kak aku belum ngerti, kak aku bingung, stuck atau lain sebagainya. Nggak apa-apa banget. Yuk, ada yang udah nemu jawabannya belum? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa kok. Kayak manusiawi banget. Aku juga nggak jago matematika. Nggak, aku juga nggak terlalu suka matematika sebenarnya guys. Jangan kalian pikir karena aku ITB terus ngajar matematika berarti aku suka matematika. Itu enggak juga sih sebenarnya. Sampai lebih 7 menit deh. Habis itu kita bahas. Ayo, ayo. Nemu nggak? Nemu nggak? Ini tuh, aku kasih clue dulu deh, hint dulu. Kan udah diketahui fx itu sama dengan x kuadrat min 2x min 4. Tapi yang ditanya itu, eh, bukan yang tanya, yang diketahui ini ft atau fungsi dalam t. Gimana tuh biar jadi fungsi dalam t? Ft itu sama dengan t. Tapi ft itu gimana? Ft itu t kuadrat min 2t min 4 sama dengan t. Yuk, belum ada yang nemu ya. Oke, kita bahas ya. Tapi kalau kalian nemu, langsung drop jawaban kalian aja di kolom chat. Ya, kan tadi yang diketahui ini ft sama dengan t. Fungsi dalam t. Tahu ft itu sama dengan, ini tinggal kita ubah aja. X-nya diubah jadi t. Ubah jadi t. X-nya ubah jadi t. Berarti dia jadi t kuadrat min 2t min 4. Nah, ft ini sama dengan t. Sama dengan t.
Nah, kalau kita mau bikin dia jadi persamaan kuadrat, kan bagian kanannya tuh enaknya harusnya nol ya. Nah, biar nol ya udah t-nya tinggal ke sanain aja. Nanti jadi t kuadrat min 3t min 4 sama dengan nol. Oh, ada yang jawab D. Mari kita cek. Nah, habis itu dari sini kita bisa faktorin aja. T, T. Berapa yang kalau dikaliin hasilnya min 3, terus kalau dijumlahin hasilnya min 4. Ya, tuh. Berapa tuh? Dikaliin hasilnya min 4 ya, dijumlahin gimana sih dikaliin? Kebalik. Dikaliin hasilnya min 4, dijumlahin hasilnya min 3. Benar tuh. Berarti min 4 sama plus 1. Ya nggak? Nah, betul tuh. Nah, jago, jago, jago. Kan. Nah, berarti T-nya kan sama dengan 4 atau T-nya sama dengan min 1. Tapi kita lihat yang dicari, yang ditanya itu adalah mana sih? Jumlah. Jumlah itu berarti ini kita jumlahkan. Berarti 4 ditambah min 1 sama dengan 3. Atau jawabannya D. Oke, congrats. Bumi Cantika bener. Ya jawabannya 3 ya teman-teman. Bisa nggak ya kalau misalnya kita carinya pakai ini? X1 plus X2 sama dengan min B per. Berarti min. Min 3 per 1. Bener juga. Ini tuh kan, ini fast track banget guys. Rumus ginian. Harus kalian hafalin guys. Ini tuh dari persamaan ini. Yang penting udah diubah ke persamaan kuadrat yang umum. Nanti kan berarti ini B-nya itu kan min 3. B-nya min 3. Terus A-nya 1. Ini nggak ada berarti 1. Nggak ditulis berarti 1. Jadinya min 3 per 1 sama dengan 3. Ini dia. Ini aku tulis deh, ini cara 2. Ini cara 1. Aman nggak? Ngerti nggak? Paham gak guys? Paham. Oke, teman-teman lain paham juga nggak? Paham, paham. Oke, keren, keren nih. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini tanya akar-akar persamaan x kuadrat plus 2x min 7 sama dengan 0 adalah apa ini? Alfa dan beta. Maka alfa kuadrat plus beta kuadrat itu berapa? Yuk. Jadi ini aku kasihin dulu. Kalian kerjain ya guys. Kerjain berapa menit ya? 3 menit deh. 3 menit sampai lebih 14 menit berarti. Aku kasihin dulu. Jadi di sini kan yang tadi itu alfa kuadrat plus beta kuadrat. Berarti kalian tuh harus ingat bentuk ini. Eh, A plus B kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Alias, kalau kita mau cari A kuadrat plus B kuadrat, berarti A plus B kuadrat min 2AB sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya enggak? Nih, ini. Nah, berarti ini sama aja kayak kita harus cari alfa plus beta kuadrat dikurangin 2 alfa beta. Mana, gimana sih nulis beta? Ini ya, beta. Terus habis itu, ini tuh, nih nyari ininya. Itu pakai rumus yang tadi tuh, yang hack tadi. Yang X1
tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Coba kalian cari. Ayo kalian cari. Nanti ketemulah. Kalau kalian udah ketemu ini sama ini, nanti kalian bisa menemukan jawabannya. Yuk, semangat guys. Belajar matematika tuh emang harusnya tuh sambil nulis, sambil coret-coretan. Karena kalau kalian nggak sambil coba tuh, nanti kalian jadi kurang paham aja. Gak terbiasa buat ngerjain. Jadi kaku buat ngerjain lagi. Walaupun kayak kalau dilihat-lihat, oh ya ngerti-ngerti. Tapi nanti waktu kalian ngerjain ulang tuh jadi kagok gitu. Yaudah deh, aku bahas sambil nanti kalau kalian ada yang nemu jawabannya, tulis aja di kolom chat. Oke, jadi kan yang ditanya tuh alfa kuadrat plus beta kuadrat. Tadi sesuai sama bentuk ini. Bentuk ini, nanti kita bisa nemu bahwa alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan alfa plus beta kuadrat min 2 alfa beta. Nah, tadi kan alfa sama beta tuh kan akar-akar persamaan. Rumus akar-akar persamaan, jumlah dari kedua akar persamaan itu kan min B per A. Kalau hasil kalinya itu C per A. Nah, dari situ kita bisa gini. Ini berarti alfa plus beta itu kan sama aja penjumlahan akar-akar ya. Dia min B per A. Min B per A kuadrat min 2 AB. Atau AB itu kan kalian dari akar-akar. Dia rumusnya C per A. Tuh. Nah, kita cek dulu. Min B per A. Di sini A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 7. Kita langsung aja min B per A berarti min 7, min 2 per 1. Kuadrat min 2, 7 per, min 7 per 1. Ya kan? Sama aja, min 2 per 1 kan min 2 ya. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 7. Ini sama aja, min 2 kuadrat itu kan 4. Nah, min 2 dikaliin min 7. Jadinya plus. Plus 14. Sama dengan 18. Jawabannya yang C. Tuh. Nah, paham nggak? Aman, aman, aman. Ketik satu dong kalau aman. Ketik satu di kolom chat. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja. Sebelum kita move ke soal selanjutnya. Aman. Oke, oke. Kita ke soal selanjutnya. Di sini, jika persamaan kuadrat Px kuadrat min P plus 2x plus 4 min P sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama. Maka konstanta P adalah, kita harus cari nilai P. Nah, ingat di sini tuh, hintnya itu ada dua akar yang sama. Kalau dua akar sama, berarti dia determinannya 0. Determinan, aduh maaf ya, tulisannya jelek. Sama dengan 0. Nah, tadi kalau kalian lupa, determinan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Dari bentuk persamaan kuadrat ini, A-nya itu P.
A-nya kan P. Gimana ya? Ini A. Terus, kayak lebih aja deh. Ini A. Ini B. Terus, ini C. Kalau determinannya 0, ntar tinggal kalian samain aja. Berarti 0. Loh, ntar salah kan? 0 sama dengan B kuadrat min 4AC. Terus kalian masukin aja nih. Si nilai A, B, C. Nanti kalian bakal ketemu nilai P-nya. Coba dulu guys. 2 menit sampai lebih 20. Atau lebih 21 deh. Lebih 21, lebih 21. 2 menit lagi. Oke. Karena belum ada yang jawab juga. Jadi kita bahas aja ya. Nah, tadi kan determinannya 0, jadinya makanya 0 sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita udah tahu A sama A, B, dan C-nya. Kita tinggal masukin aja nih. 0 sama dengan B min P plus 2 kuadrat min 4 P kali C-nya tuh 4 min P. Nah, kita tinggal hitung ini dihitung jadi P kuadrat min 4 P plus 4 P plus 4. Ya kan? Terus habis itu di sini ini kan min 4P. Min 4P kita kaliin ini terus kaliin ini juga. Nanti ini jadi min 16P plus 4P kuadrat. Ya kan? Ngerti ya? Ya pokoknya ini dikaliin ini deh. Ini kan min 4 kali P kan min 4P. Ini kan jadi min 4P. Min 4P dikaliin 4. Kaliin 4 jadi min 16P. Min 4P dikaliin min P. Jadi plus 4P kuadrat. Tuh. Kalau yang sebelumnya mah ini ya tinggal P kuadrat. Terus 2 kali P kali 2 jadinya
4 P, terus sama 2 kuadrat. Ini tuh sewajarnya ini aja sih. A plus B kuadrat, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, pakai ini. Makanya ketemu segini. Oke, terus habis itu, ini tinggal kita kelompokin aja nih. Ini kan P kuadrat. P kuadrat dijumlahinnya sama P kuadrat. Terus habis itu, em, ini 4P dijumlahinnya sama 16P. Terus ya udah 4 lah sendirian aja. Ini jadinya 5P kuadrat dikurangi 12P ditambah 4 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Ya, terus habis itu ingat kalau kita mau memfaktorkan ini kan udah bentuk persamaan kuadrat ya. Udah bentuk per kuadrat. Tapi ini lihat juga bahwa A-nya itu kan 5. Berarti nanti bentuknya tuh jadi gini. 5P plus sekian, terus 5P plus sekian per 5. Oh banget. Per 5. Per berapa tuh? Ini plus berapa tuh? 5 dikaliin ini. 5 dikaliin 4. Kan 20. Berapa yang kalau dikaliin 20, tapi kalau dijumlahin min 12? Yaitu min 10 dan 2. Min 2. Gitu. Ini sebenarnya kayak menduga-duga aja ya. Kalau kalian berimajinasi aja kayak berapa ya kira-kira yang kalau dikaliin jadi 20, terus kalau dijumlah jadi min 12. Kan min 10 sama min 2 kan? Min 10 kali min 2, 20. Min 10 ditambah min 2, min 12. Oke, bener ya. Ini sebenarnya kira-kira aja ya. Tapi kayak jangan ngaco banget gitu guys. Ntar kalau kalian sering nyoba, jadi lebih bisa membayangkan. Nah, terus habis itu, kita lihat nih, ada yang bisa dibagi 5 nggak? Ada kan? Yang ini. Ini bisa dibagi 5. Set, ini 5P, 5-nya habis. Min 10 dibagi 5. Jadi, min 2. Terus, di sini berarti persamaannya jadi, oh ini masih sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 0. Ini P min 2 sama 5P min 2. Dari situ berarti P sama dengan 2 atau 5P sama dengan 2 dan P sama dengan 2 per 5. Gitu. Ada jawabannya enggak? Nih, P-nya sama dengan 2 sama P sama dengan 2 per 5. B. Oke. Jadi jawabannya yang B, guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Tahu paham? Yang orang paham. Yang lain, paham nggak? Yo, paham nggak? Kita masih ada berapa soal ya? Kayaknya masih lumayan. Enggak deh, enggak. Enggak banyak deh, enggak. Kayaknya 3 atau 4 soal lagi. Yang 20 dapat dari mana? Nggak kedengeran tadi. Oh, 20 ini tuh kita, ini kan kalau misalnya koefisien si A-nya, maksudnya si A-nya kan ini 5. Terus C-nya 4. Nah, kita tuh 5 kali 4 kan 20. Gimana ya aku tulisnya? Sini deh. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kita harus nyari yang kalau dikaliin jadi 20, terus kalau dijumlahin jadi min 12. Gitu. Soalnya tadi kan di awal tuh kayak dikasih tahu gitu bahwa eh, AC kalau dikaliin itu sama dengan AC.
kali titik-titik sama dengan AC. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan B. Itu. Izin numpang. Oh iya, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa. Aman-aman. Pipik aman nggak? Ngerti nggak Pipik? Ke 20-nya itu dari kalian 5 sama 4 sama C-nya. Oke, itu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Aman? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 - akar 3 dan 1 + akar 3 adalah. Yuk, ini aku kasih clue. Gimana ya? Eh, hint. Aku kasih rumusnya aja nih. Ini itu persamaan kuadrat. Ini tuh pakai rumus persamaan kuadrat yang baru. Mana tuh tadi rumusnya? X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Yuk, tinggal dimasuk-masukin doang, guys. 2 menit deh. Ini nggak susah kok. Cobain, cobain, cobain. Oh, udah ketemu tulis jawaban kalian. A, B, C, D, E di kolom chat. Oh, ada yang dapet D. Bener gak ya? Teman-teman lain ada yang punya jawaban lain gak? Atau ketemu B juga? Sambil aku bahas ya, kalau teman-teman udah nemu jawabannya, drop di kolom chat kayak Naura. Oke, jadi ini tuh tinggal kita masuk-masukin aja kan buat persamaan barunya. X kuadrat min X satunya itu 1 - akar 3 plus 1 + akar 3. Ditambah, ini dikaliin 1 - akar 3 dikali 1 + akar 3. Nah, lihat nih guys, ini tuh bentuknya kan mirip kayak gini. A min B dikali A plus B. Ini tuh bentuknya, bentuk lainnya itu A kuadrat min B kuadrat. Kalian harus hafal juga sama sifat-sifat aljabar ini. Kayaknya udah pernah diajarin, tapi aku juga lupa teman berapa. Oke deh. Nah, dari situ nanti ini X kuadrat min 1 ditambah 1. 2. Ini kan min 3. Ini plus 3. Berarti habis ya. Nah, ini 1 ditambah 1. 2. Berarti ini minus 2. Terus
Ini X-nya ketinggalan. Minus 2X, terus ditambahin ini. Ini kan sama aja kayak A kuadrat plus B kuadrat. Berarti sama aja 1 kuadrat minus akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu sama aja kayak 3. Kenapa gitu? Karena, em, coba aja deh teman-teman. Akar 3 kan sama dengan 3 pangkat setengah. Terus kalau dia dikuadratin, berarti dia jadi sama dengan 3. Itu. Makanya akar 3 kuadrat itu jadinya 3. Nah, berarti ini X kuadrat min 2X plus 1 min 3 sama dengan X kuadrat min 2X min 2. Jawabannya yang B. Oh, betul. Betul nih. Bener Naura, congrats. Keren-keren. Mana ya tepuk tangan? Congrats. Bener-bener. Oke, kita lanjut. Ntar dulu deh. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Teman-teman paham nggak? Oke. Kayaknya nggak ada yang mau tanya juga. Kita lanjut ke soal selanjutnya dulu ya. Ini kayaknya mau langsung aku bahas aja. Jadi, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya 2 kali lebarnya. Berarti kayak misalnya ini L. Ini 2, panjangnya itu 2L. Pada tepi luar sisi, pada tepi sebelah luar 3 sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter. Ini 2 meter juga. 2 meter. Ini 2 meter. Jika luas seluruh jalan yang diarsir ini 128 meter persegi, luas lapangan tersebut adalah kayak jadi luas yang ini nih. Ya jalannya pokoknya 128. Kan kalau luas keseluruhan kayak let's say aku misalin aja ini B. Lapangan itu B. Terus habis itu kalau keseluruhan ini semuanya aku anggap apa ya? Nih, keseluruhan. Hmm. Atau ini aja deh, lapangan L aja nggak sih? Ya udah deh, keseluruhannya A. Terus kan luas A sama dengan luas lapangan plus luas jalan kan. Kita harus cari dulu nih, luas lapangan tuh persamaannya apa? Luas lapangan itu sama aja 2L kaliin L kan. 2L dikali L, panjang kali lebar. Sama dengan 2L kuadrat. Terus luas, eh, apa lagi yang kita cari? Oh, luas semuanya nih. Luas semuanya itu berarti kan ini kan panjangnya dari sini ke sini 2L plus 4. Ini 2 meter, ini 2 meter. Terus ini dari sini ke sini 2L. Berarti 2L plus 4. Terus habis itu dari sini ke sini berarti L plus sini. Sini ke sini kan 2 meter. Berarti L plus 2. Oke, buat nyari luas keseluruhan atau LA, ini tuh jadi 2L plus 4 dikali L plus 2. Sama dengan berapa nih? Kita kaliin satu-satu. Berarti ini jadi 2L kuadrat plus 4L. Terus ditambahin lagi 4 kali L sama 4 plus 2. Tambah 4L
tambah 4 kali 2 8. Sama dengan 2L kuadrat plus 8L plus 8. Iya kan? Ini LA. Nah, kita balik lagi ke persamaan awal. Balik lagi ke sini. Kita lanjutin di mana ya? Di sana aja ya, guys. Kita lanjutin di sini. Karena nggak muat. Jadi, di sini aja nih. Seret. Maaf ya, dimuat-muatin aja. Ini LA, kan LA sama dengan LL plus luas jalannya. Luas lapangan plus luas jalan. Sedangkan luas keseluruhan itu kan 2L kuadrat ditambah 8L ditambah 8. Ini ya. Nih, luas keseluruhan. Terus dia, nggak muat. Kecilin lagi ya. 2L kuadrat plus 8L plus 8 sama dengan LL. LL-nya itu 2L kuadrat. 2L kuadrat, terus ditambah 128, ya kan? Terus habis itu, ini tinggal kita operasiin biasa aja ya. Ini kan 2L, ini 2L. Nanti mereka habis lah. Nanti di sini jadinya 8L sama dengan 120 128 minus 8. 8L sama dengan 120. Atau L-nya berapa nih? 120 plus per 8. 15 ya? Iya, 15 kan? 15, ya benar 15. Tapi yang ditanyain itu luas lapangan. Luas lapangan itu LL itu kan tadi 2L kuadrat sama dengan 2 dikali 15 kuadrat sama dengan 2 dikali 225 sama dengan 450 meter persegi. Ya, jawabannya yang di sini padahal masih ada space. Aku baru nyadar lagi. Ketemu, ada yang ketemu dia juga nggak? Atau ada yang mau tanya nggak? Ngerti nggak teman-teman? Nah, orang ngerti. Oke. Ini tuh kita tuh harus bisa pertama tuh kita harus bisa menerjemahkan atau mengubah soalnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Dimana di sini tuh luas lapangannya kan 2L kali L, jadinya 2L kuadrat. Terus kalau luas keseluruhannya 2L plus 4 dikali L plus 2, jadinya berapa tuh? 2L kuadrat plus 8L plus 8. Terus habis itu kayak dioperasiin aja. Karena kan luas A atau luas keseluruhan ini sama aja luas lapangan ditambah luas jalan kan. Ini luas lapangan, ini luas jalan, ini luas keseluruhan. Terus ya udah nanti kalian hitung-hitung ketemu L-nya lebarnya itu 15 meter. Terus nanti kalian mau nyari luas lapangan kan tadi 2L kuadrat luas lapangan. Tinggal dihitung ketemu 450. Nanti, nanti atau ada yang mau ditanyain? Aman nggak? Aman, aman. Temen yang lain, teman-teman yang lain aman nggak? Ngerti nggak? Hmm, ya, sebenarnya sisa dua soal. Hmm, aku bahas aja deh. Kayaknya sempet deh. Ya, sempet, sempet, sempet. Oke, aku bahas aja ya. Kalau nggak ada yang tanya, 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang tanya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga aplikasi dari ini, apa sih, fungsi kuadrat. Kok aku jadi ikut ngelek. Nih, jadi ini tuh peluru yang ditembakkan. Tuh, ini bentuknya gini. Ya, ini fungsi kuadrat. Set. Tinggi maksimum yang ditempuh.
tinggi maksimum. Ini keywordnya ini tinggi maksimum. Kalau kalian disuruh nyari tinggi maksimum, ini sama aja kalian suruh nyari YP. Kenapa? Kenapa gitu? Karena kan gini, kan gini ya. Nah, di sini itu kan XP, YP. Tapi tingginya itu kan YP. YP. Ya gitu deh. Oke, maaf ya gambarnya jelas tapi ya udah pokoknya ilustrasinya gitu ya teman-teman. Nah, buat nyari YP, kalian harus ingat rumus ini nih. YP sama dengan min D per 4A. Nah, ini adalah kunci rumus di soal ini. Kalau gitu, kita hitungnya gampang dong kalau udah tahu rumus ini. Jadinya, kita hitung, aku pengen hitung D-nya dulu aja sih, biar lebih step by step. Cari D atau diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan B-nya berapa nih? Ini dulu nih. Kita breakdown dulu. Di sini A-nya sama dengan min 5. Sedangkan B-nya 40. Terus C-nya? C-nya berapa nih? C-nya sama dengan 0. Dia nggak ada konstantanya. Ya. Terus di sini berarti B kuadrat. 4. Kok kuning? 40 kuadrat minus 4 kali minus 5 kali 0. Kan ini jadi 0 ya. Apapun dikaliin 0 sama dengan 0. Ini jadi 0. Berarti D-nya itu, maka D sama dengan 40 kuadrat. 4 kali 4, 16. 0-nya 2. Ya, 1600. Berarti diskriminannya 1600 ya. Terus kita lanjutin. YP itu kan min D per 4A. Sama dengan 1600 per minus 1600 per 4 kali min 5. 4 kali min 5 berapa deh? Minus 1600 per minus 20 ya. Minus minus jadi bis. Pakai kuning aja. Ini. Nolnya kita coret. Ini 8. Jadi jawabannya 80 meter. Jadi tinggi maksimumnya 80 meter. Aman ya? 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Aku anggap aman. Tapi kalau kalian ragu kayak sebenarnya nggak paham-paham amat atau pengen nanya boleh banget atau tanya ke nomor aku juga boleh atau lewat IG juga boleh follow Instagram boleh banget nanti bakal aku balas kayak siapa tahu kalian segan untuk tanya sekarang terus ini soal terakhir nah ini dia koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat titik balik itu sama aja kayak titik optimum titik optimum ya. Pokoknya nanti tuh dia gini. Dia itu iya nggak sih titik optimum? Iya kan namanya titik optimum ya. Optimum. Nanti dia tuh pakai rumus apa nih rumusnya? Min B per 2A, koma min D per 4A. Tapi sebenarnya ya, kalau kalian mau nyari ini kan ini kan em, XP, YP. Ini XP-nya. Ini XP. Ini YP. Nah, kalau kalian mau nyari YP, YP itu sama dengan F XP. Gimana tuh maksudnya? Kita coba aja ya. Jadi tuh kalian kalau mau nyari YP ini sebenarnya bisa pakai nilai X-nya. Kalau kalian udah nemu X-nya.
Nah, buat nyari X-nya, XP itu kan min B per 2. Sebenarnya B-nya berapa nih? Kita breakdown. Ini A-nya 2, B min 4, min 4. Terus C-nya 5, min B per 2A. Berarti min min 4 per 2 kali 2. 4 per 2. 4 per 4. Sorry, 4 per 4 sama dengan 1. Nah, buat nyari YP. YP itu sama aja FXP. XP-nya kan 1. Sama aja F1. Fungsi fungsi ini fx. X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1, 2 dikali 1 kuadrat minus 4 kali 1 plus 5. Berarti sama dengan berapa? 2 min 4 plus 5. Berapa tuh? Bener gak sih? 2 minus 4 minus 2, 3. Ya, jadinya titik baliknya sama dengan 1,3. Gitu. XP-nya 1, YP-nya 3. Titik baliknya jadi 1,3. Paham, paham? Atau ada yang mau tanya? Jadi tuh YP-nya tuh bisa pakai, kalau kita udah ketemu XP itu bisa pakai itu XP-nya. Tapi kalau kalian mau pakai min D per 4A juga boleh. Kita coba aja ya. Kayak kalau kita pakai min D berarti D-nya itu B kuadrat min 4 kuadrat min 4, 2, 5. Sama dengan 16 min berapa nih? Minus 8, 40. Jadi berapa? Minus 24. Nanti kalau nanti berarti berapa nih minus kalau ini kita masukin ke ini. Set. Berarti minus minus 24 per 4 kali 2. Dan berapa nih? 24 per 8 sama dengan 3. Sama juga kan? Sama. Approve. Jadi bebas deh pakai yang mana. Kayak kalau menurut aku sih lebih gampang yang ini ya. Itu deh. Oke, itu udah latihan soal terakhir. Dan terakhir aku mau kasih motivational quotes hari ini. Dan ini dari Benjamin Franklin. Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Jadi kalian jangan menunda-nunda ya buat belajar. Karena ya UTBK kan nggak akan mundur. Jadi harus kalian yang bisa mengejar UTBK itu. Oke, motivational quotes dari aku itu aja sih. Dari Benjamin Franklin, ada yang kenal nggak? Kalau aku sih nggak kenal. Tapi kalau aku baca-baca, itu politikus di Amerika. Oke, sebenarnya dari aku itu aja. Dan terakhir, nih siapa tahu ada yang belum ngisi absen. Jangan lupa isi absen dulu teman-teman. Ya kayak percuma nggak sih kalian ikut terus lupa isi absen. Menurut aku sih absen penting banget. Iya, sama-sama. Masih ada sisa waktu sebenarnya karena kelasnya selesai jam 3. Kalau kalian mau tanya boleh banget guys. Tanya tentang apapun. Tentang kuliah, tentang jurusan, tentang belajar-belajarnya gimana. Boleh banget. Iya, sampai ketemu lagi. Makasih banyak juga udah ikut di kelas ini. Semoga UTBK-nya nanti lancar. Kalau kalian SNBP, semoga lulus SNBP. Kalau SNBT, semoga nanti lulus juga di SNBT.
Amin, amin. Pada pengen kuliah di mana, guys? Siapa yang mau di ITB? Ayo, siapa yang mau di ITB? Di ITB nanti eh, nanti bisa ketemu sama aku. Nanti aku ajak makan bareng deh. Kalau kalian ada yang keterima di ITB atau di Unpad atau di Bandung dan sekitarnya.